Alhamdulillah, saudara-saudara, kita telah sampaikan di Idul Fitri yang lalu bahwa tahun 24 kita masuk seperempat abad. Kemudian untuk memperingati seperempat abad Az-Zaitun, kita sudah mencanangkan penyelesaian minimal bagian dalam daripada masjid Rahmatan lil Alamin, kemudian dom, menara. Kalau memungkinkan juga dinding luar atau baju luarnya. Itu kalau kita hitung dari tanggal 14 Mei sampai dengan tanggal 20 atau tanggal 14 Agustus, itu kita punya waktu 3 tahun, artinya 36 bulan, Juni, Juli, Agustus, 39 bulan. Kemudian daripada itu, rencana waktu harian pencapaian pekerjaan telah disusun, tinggal kita mengawasi. Bagian pembangunan telah menyusun bulan X atau bulan A pencapaian seperti ini, bulan B, bulan C, sampai bulan ke-39. Kalau dari rencana waktu yang dibuat oleh bagian pembangunan, mungkin kita punya waktu lebih. Kemudian yang juga harus kita selesaikan adalah taman dan tirta, Taman Puspa Kencana dan Tirta Kencana. Itu juga harus dibuatkan rencana waktu yang bisa dikerjakan. Dan kita sudah menetapkan ternyata lingkungan yang ada di Tirta itu tidak bisa dipertahankan dengan jalan memberikan beton jepit di dinding. Nah, ini nanti akan kita berikan semacam tiang pancang, apa itu namanya, yang pancang, yang saling berhubungan. Dari situ kemungkinan longsor atau sleddingnya menjadi kecil. Nah, ini bisa dihitung rencana waktunya dan juga berapa banyak file yang diperlukan. Saudara-saudara, memberikan hadiah ulang tahun seperti itu akan punya makna, sehingga kita bisa setelah itu menggariskan apa yang akan kita lakukan 25 tahun ke depan.
kemungkinan kita bisa berkhayal sebelum kita menyelesaikan masjid, kita berkhayal selama 1 semester apa yang harus kita wujudkan. Saya selalu mengatakan bahwa kita tidak tahu masa depan kita, tapi kita punya hak untuk merancang masa depan kita. Jadi khayal inilah yang menentukan 25 tahun yang akan datang setelah tahun 24 atau 25 tahun yang akan datang sebelum 24. Itu sudah terkhayalkan. Khoyal seperti apa yang harus kita tempuh? Tentunya khoyal yang mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang saya pernah sampaikan, bahwa tahun 45 atau tahun 50 itu dunia mulai kritis. Terjadilah krisis pangan, terjadilah krisis air, sudah barang pasti krisis lingkungan. Nah, khayal itu harus ditaruh di 3 poin itu. Artinya pangan itu meliputi karbohidrat dan protein. Protein bisa dihasilkan dari nabati, dan yang lebih banyak protein di lingkungan kita adalah protein yang bersumber daripada ikan. Ada ikan tangkap, ada ikan budidaya. Ikan tangkap, disitulah khayal kita harus mengkhayalkan apa ikan tangkap yang harus kita lakukan. Tentunya masuk ke dalam laut. Maka kita juga sudah harus berkhayal bagaimana laut yang kita miliki atau pantai yang kita miliki itu menjadi pantai yang asri. Pantai yang asri itu artinya mungkin harus ada benteng yang membentengi ombak, kemudian didukung oleh tanaman laut seperti mangrove dan lain-lain, kemudian ditata sedemikian rupa sehingga laut yang kita ada di pantainya itu menjadi bersih. Kemudian setelah itu baru terjun ke laut, tidak sekedar mencari ikan, tapi ikut membersihkan laut. Sebab laut ini adalah penyeimbang kehidupan dunia, penyeimbang kehidupan darat. Indonesia punya darat 25%, punya laut 75%. Dunia pun seperti itu. Global dunia ini 25% darat, 75% laut. Jadi miniatur dunia ada di Indonesia. Nah, bagaimana menciptakan laut yang biru, bersih, tidak kotor? Bagaimana laut ini supaya tidak menjadi sumber peluap ke atas sehingga menenggelamkan pulau? Itu mestinya dikhayalkan dalam 25 tahun Az-Zaitun setelah umur 25. Menghayalnya dimulai tahun 2021. Saudara-saudara, ternyata khayal ini menentukan masa depan. Khayal inilah nanti yang bisa menciptakan inovasi. Khayal ini pula yang akan mendukung dan menciptakan identitas suatu seorang manusia, identitas sekelompok masyarakat, identitas besar sekumpulan bangsa.
Nah, diawali dari titik awal seperti ini. Setelah khayal itu terkumpul, mari kita berkhayal bersama. Maka kita gabungkan dalam satu bentuk gambar. Gambar itu tidak sekedar gambar yang dikehendaki oleh arsitektur, tapi gambar ini menggambarkan dunia 25 tahun ke depan yang penuh makanan, yang penuh lingkungan sehat, yang penuh dengan air yang bisa menyehatkan, kemudian bisa memberi setelah dimakan, memberi, karena kehidupan ini akan ditentukan oleh seberapa baik sumber pangan yang kita asupkan ke dalam badan kita. Maka fungsi kehidupan dalam satu masyarakat adalah at'amahum min ju'. Dari at'amahum min ju' dengan input yang bagus, maka dia bisa amanahum min khawf, tentram. Dunia itu bila cukup, tidak ada lapar, dia akan tentram. Mengapa dunia tidak tentram? Mengapa masyarakat tidak tentram? Masyarakat masih lapar, sehingga tidak tentram dan tidak aman. Wallahu a'lam bissawab. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!